penilaian tengah semester yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 19. Kita memang di Kaldi kemarin berencana di tanggal 12 ada irisan kegiatan dengan proses ANBK, di situ kemudian kesiapan Ananda juga berkenaan dengan proses itu, maka ditarik ke tanggal 19 sampai tanggal 24 penilaian tengah semester ya. Dan agenda berikutnya juga akan masuk ke jeda libur ya, nanti di tanggal 2 sampai 15 Oktober. Nah, jeda liburnya mulai dari tanggal 2, kepulangan dari tanggal 1. Dari tanggal 1, jadi dari hari Sabtu itu ada pembagian rapot, mungkin itu surat secara resminya akan disampaikan, undangan kehadiran ke Nurul Fikri untuk pembagian rapot tengah semester, bertemu dengan tim wali kelasnya masing-masing, untuk dalam proses dan progres yang sudah dicapai oleh Ananda berkenaan dengan setengah semester yang sudah berjalan. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya UN gitu ya, tidak adanya UN itu membuka ruang yang lebih kepada sekolah masing-masing untuk mengembangkan program yang dinilai akan mengembangkan potensi Ananda berkesesuaian dengan visi-visi lokali, sifatnya internal. Nah, makanya di kelas 9 ini sekarang sedang berjalan, dari sekarang juga sudah mulai pengelolaan, pengerjaan, bimbingan, pelatihan karya tulis ilmiah atau karya ilmiah remaja. Terakhir kemarin sudah dilaksanakan workshop bersama pemateri eksternal, Ibu Vera, MPD, pakar dan praktisi karya ilmiah remaja selama 1 hari di bulan Agustus kemarin. Sekarang sudah masuk kepada tahap penyusunan bab 1 di bulan Agustus kemarin. Kalau tidak salah sekarang sudah ada juga yang sudah masuk ke proses bab 2. Harapannya Anda di sini bisa mengasah kecerdasan kognitifnya melalui karya. Maaf, sepertinya ada yang bocor suaranya. Nah, baik, saya lanjutkan. Dengan karya ini memang tidak bisa disebutkan mengganti UN sebetulnya. Karena kalau secara menyeluruh di nasional, proses UN itu hilang, kemudian ada ANBK muncul yang kemudian sasarannya adalah analisa rapot sekolah gitu, yang dijadikan pelaksana ujian ANBK ini secara random dari kelas 8. Meskipun tidak bisa disebutkan sebagai pengganti, tapi proses ini kemudian bisa dijadikan destinasi akhir gitu kelas 9. Alhamdulillah dari 2 tahun yang sudah berjalan, sisi positifnya sangat luar biasa dari program karya ilmiah remaja ini. Antusiasme anak-anak juga sangat tinggi. Pembimbing yang kurang lebih ada 11 orang memandu secara berkelompok dan juga per individu, dilakukan secara reguler 1 pekan sekali, bahkan di tahun ini dilebihkan, ada di Jumat bergiliran dengan sesi wali kelas untuk pembinaan kiri. Kemudian nanti di akhir semester 1 harapannya kira-kira tanggal 28 November ini kita agendakan ada ajuan proposal karya ilmiah untuk dilakukan sidang pengajuan proposal atau judul nanti di akhir semester 1. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan semuanya bisa menjalani prosesnya dengan bertahap, berjenjang dan berkelanjutan, sehingga tujuan yang diharapkan bisa diperoleh secara optimal.
Selanjutnya kita masuk ke PAT ya. PAT itu sekitar tanggal 5 sampai 17 Desember. Setelah sebelumnya ada intensif akademik dulu pra PAT. Mungkin nanti desain kegiatannya akan fokus kepada pembelajaran untuk menyiapkan masa penilaian akhir semester, akhir tahun, akhir semester 1. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti baru masuk ke libur tanggal 25 setelah pentas kreasi seni dan pameran karya. Di situ juga ada pembagian rapot. Insya Allah ibu bapak sekalian sebagai orang tua dari Ananda akan diundang hadir pada saat. Saya kira nanti ini akan saya share saja ya filenya. Kalau kemarin di awal kita sudah ada kaldik secara menyeluruh kelas 7, kelas 8, dan 9. Nanti rencana program ini mungkin untuk kelas 9 akan di-share sampai di untuk berperan akhir tahun. Sampai di akhir tahun. Oh iya Pak. Baik, sementara itu saja mungkin Pak Ipan ya. Bisa dibaca nanti atau ditanyakan jika ada ditanyakan. Mungkin hari ini kita akan berkonsentrasi kepada bagian pertama yang yang tadi sudah disampaikan, yaitu kegiatan agenda dari Kristen berkenaan dengan penyiapan Ananda masuk ke SMA dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah taufik warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantainya udah diminum belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu itu saya apa? Pak Lutfi di unmute dulu. Oh ya, udah. Ya, udah. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz Zainal Mutakin telah menyampaikan sambutannya sangat luar biasa sekali. Jadi emang ya untuk kegiatan sekarang padat sekali tak terasa. Karena emang untuk kelas akhir atau udah tingkat 3 di SMA maupun di SMP, kelas 12 atau maupun kelas 9 tak terasa. Dari bulan sekarang udah mau persiapan ya, yang SMP mau persiapan ke SMA, yang SMA udah mau persiapan masuk ke perguruan tinggi. Apalagi dengan efek pandemi kemarin sangat berpengaruh sekali untuk persiapan siswa. Ya, terima kasih Ayah Bunda hadirin rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya yaitu akan ada pemaparan atau presentasi mengenai strategi berprestasi di jenjang SMA dan perguruan tinggi. Nah, untuk Ayah Bunda sekarang, jadi materinya akan disampaikan mengenai strateginya, jadi untuk mohon dipersiapkan semuanya. Ada yang perlu dicatat, boleh dicatat. Ataupun ada yang mau bisa nanti kurang dipahami, boleh nanti ditanyakan sesi tanya-jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk efisienkan, kepada Bapak Osep, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Izinkan saya untuk share screen dulu satu tayangan video yang mudah-mudahan bisa membantu Ayah Bunda sedikit memahami tentang apa yang akan dipaparkan nanti. Tidak ada suaranya Pak Osep ya? Memang betul. Sebentar. Suaranya tidak muncul ya?
Sebentar. Share. Belum. Mohon ditunggu ya ya Bunda. Sepertinya settingannya belum ini di audionya. Ya, Bapak Ibu, Bunda, mohon ditunggu sebentar. Ada gangguan kayaknya sebentar. Lagi dipersiapkan. Posep gimana? Udah siap? Halo, Posep. Sebentar, sedikit lagi. Pak Lutfi udah ada suaranya? Masih belum ada, Posep. Belum masuk di share audionya. Mohon maaf Baik. ya Bunda sekalian. Karena ada trouble. Udah masuk Posep. Ya, baik. Saya akan mulai saja langsung ya. Ayah Bunda sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ustadz Zainal, juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Ustadz Ivan, beserta jajaran manajemen dari SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Juga yang terhormat
dan saya muliakan ayah bunda sekalian, orang tua tolib dan tolibah kelas 9. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang membawa berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, saya akan langsung saja ke materi, ya. Dan izinkan saya share screen. Saya sering kedatangan orang tua siswa yang bertanya, kenapa anak saya yang secara potensi IQ-nya bagus, gitu ya, tetapi kemudian secara akademik masih tertinggal, bahkan ada yang tertinggal jauh, gitu. Pertanyaan itu muncul dari para orang tua, dan saya kemudian berikan solusi. Alhamdulillah, mereka potensinya menjadi tergali dan bahkan bisa unggul secara mumpuni, baik dari sisi akademik maupun dari sisi-sisi yang lainnya, termasuk sikap. Ayah bunda sekalian, kalau kita analogikan otak manusia itu seperti sebuah komputer, maka otak manusia ini adalah sebuah superkomputer, seperti itu. Ada komponen yang begitu vital di dalamnya yang disebut dengan prosesor. Nah, prosesor ini ada yang jadul, ada yang masih lelet, ada yang lumayan, ada yang sudah benar-benar update dengan kebutuhan zaman sekarang. Katakanlah kalau kita sebut prosesor Intel Pentium itu yang termasuk dengan yang kategori tertinggal, sehingga susah untuk bisa memproses software-software yang sesuai tuntutan zamannya sekarang. Ada juga yang lumayan disebutnya Core i3, Core i5 atau Core i7. Ada juga yang benar-benar unggul untuk saat ini yang kita kenal dengan namanya Core i9. Nah, bagaimana kalau komputer ini prosesornya masih di Pentium series, maka sebaiknya segera di-upgrade kan, seperti itu. Agar kalau sudah Core i9 maka bisa memproses software-software yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Begitulah otak manusia. Juga ada yang disebut dengan prosesor, di dalamnya yang disebut dengan daya analisa. Begitu. Ya. Nah, ketika daya analisanya masih rendah, maka akan susah untuk memproses ilmu-ilmu baru sesuai tuntutan kurikulum misalnya, seperti itu. Nah, maka apakah ini bisa di-upgrade? Bisa, ayah bunda sekalian, ya. Saya akan mulai dari tinjauan agama. Ayah bunda sekalian, kalau kita lihat, kalau kita sepakat bahwa kita menempatkan agama menjadi di tempat tertinggi, di atas semua ilmu lainnya, dalam arti ilmu apapun yang ada di dunia ini tidak boleh bertentangan dengan ilmu agama. Bagi kita umat Islam, tentu referensi terbaiknya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan insya Allah putra-putri ayah bunda sekalian berada di sekolah yang tepat, yang memang fokus kepada kesalehan, fokus kepada ilmu agama, dan insya Allah juga ilmu-ilmu akademik. Ayah bunda sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu ada yang disebut dengan hubungan vertikal, yang disebut dengan hablum minallah atau ilmu-ilmu tauhid. Ada juga yang disebut dengan hubungan horizontal. Ya, hubungan vertikal, hubungan horizontal. Nah, hubungan horizontal ini yang kita kenal dengan hablum minannas. Hablum minannas ini kita bagi dua menjadi hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Nah, di dalam ilmu pendidikan kita sudah mengenal hubungan manusia dengan manusia disebutnya ilmu pengetahuan sosial, dan hubungan manusia dengan alam disebutnya ilmu pengetahuan alam. Seperti itu kira-kira. Ayah bunda, baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal itu dibutuhkan kebutuhan ilmu dasar yang disebut dengan Iqra. Nah, maka di dalam Al-Quran pun disebutkan ayat pertama yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang harus kita pahami di sini bahwa Iqra itu tidak hanya dipahami sebagai hanya membaca biasa,
Tapi ada makna yang lebih dalam dari Iqra, yaitu menganalisa. Jadi saat malaikat Jibril turun menurunkan ayat pertama Iqra, saat itu Al-Qur'annya sudah ada atau belum? Belum kan, itu ayat pertama yang lahir. Maka di sini di dalam tafsirnya kita manai, kita analisa bahwa Iqra tidak hanya membaca biasa tapi juga harus menganalisa. Gitu. Jadi kemampuan menganalisa menjadi vital, menjadi utama. Nah, ada analisa apa saja? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, ada yang disebut dengan analisa histori atau problem solving dan yang satu lagi adalah analisa numerasi. Nah, analisa histori ini itu sudah jelas dipaparkan sejak kisah zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Itu bagaimana segala permasalahan yang ada, kemudian turun dalilnya. Gitu ya. Nah, ada juga yang selain analisa histori, ada yang disebut dengan analisa numerasi. Apakah di Al-Quran ada? Oh, ada. Ya. Ayah Bunda, coba kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 12 misalkan. Ya. Surat An-Nisa ayat 12 itu berbicara tentang ilmu waris, bab faraid. Ya, bagaimana seorang anak atau seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta waris, maka hartanya menjadi harta waris. Dan di sana disebutkan bagaimana proses pembagiannya. Gitu kan? Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Ya. Nah, berarti itu apa? Perkalian tuh, ya. Nah, yang kedua jika istri yang meninggal, suaminya meninggalkan suaminya masih ada, maka suaminya mendapatkan setengahnya. Nah, kalau ibunya masih ada, mendapatkan 1/8, kurang lebih seperti itu. Itu adalah analisa atau contoh analisa numerasi. Bagaimana perhitungan itu menjadi penting. Maka seorang ustadz belum dikatakan ustadz yang mumpuni kalau bisa menjelaskan bab faraid. Contoh seperti itu. Atau kita lihat di ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana bercerita tentang konsep infak, sodakoh, yang Allah akan membalasnya bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, nah itu adalah konsep apa di dalam ilmu analisa numerasi? Itu adalah eksponen, ya, perpangkatan seperti itu. Atau ayat lain kita lihat misalkan surat Al-Ankabut ayat 14, ya, bagaimana isinya adalah aku kirim Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia bersama kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Kalau 1000 tahun dikurangi 50 tahun tentu hasil akhirnya adalah 950 tahun. Tetapi di Al-Quran disebutkannya tidak 950 tahun tapi 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Nah, Dr. Zakir Naik yang sudah mengislamkan ribuan non-muslim atau kafir itu mengatakan bahwa Al-Quran berisi sign, tanda-tanda yang kemudian harus dianalisa dan tafsirkan. Nah, kita mencoba menganalisa bahwa ternyata analisa numerasi itu begitu nyata ada di dalam Al-Quran. Atau kita lihat lagi satu ayat lagi, Al-Kahfi ayat 25. Bagaimana di sana Ashabul Kahfi disebutkan tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Berarti ini apa? Kita harus memahami yang disebut dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan lain sebagainya. Bahkan ilmu-ilmu hitung yang ada di dunia ini ada yang namanya aljabar yang pengarang atau penciptanya adalah cendekiawan muslim terkemuka di zamannya. Ayah bunda sekalian, konsep-konsep lain tentu banyak, ya. Bagaimana kita menentukan hilal datang, harus pintar di dalam yang disebut analisa numerasi, ya. Kapan hilal datang, arah kiblat dan lain sebagainya, ya. Atau sholat berjamaah itu nilainya 27 kali lipat pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Itu contoh lain dari betapa pentingnya analisa ini. Ayah bunda sekalian, kalau kita tarik ya konteks ini ke dunia pendidikan, ternyata ini di dunia pendidikan itu sudah dijadikan di dunia pendidikan internasional sudah dijadikan patokan bahwa kemampuan numerasi atau kemampuan berhitung itu menjadi patokan daya analisa. Ya, di level internasional ada yang disebut dengan PISA, ya, Program for International Student Assessment. Itu dilakukan per 4 tahun sekali. Dan di sana bagaimana dari 78, 77, 78 negara, Indonesia itu rankingnya 72 dalam berhitung, ya. Sampai kemudian berbagai analisa itu diskusi, evaluasi dilakukan.
kompetensi matematika pelajar Indonesia payah. Kalau gini terus bisa gagal membangun peradaban. Kenapa? Karena memang numerasi ini atau matematika ini kandungannya itu 100% logika. Dan menurut seorang profesor, kalau tadi videonya jalan, itu profesor dari ITB yang berkata, Prof. Abdul Qadir, ya, turunan ilmu matematika adalah fisika, turunan ilmu fisika adalah kimia, dan turunan ilmu kimia adalah biologi. Semuanya membutuhkan daya analisa, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bahkan di data di Indonesia Family Life Survey itu menunjukkan bagaimana kondisi anak, kemampuan analisa numerik anak-anak Indonesia itu begitu tertinggal dibandingkan anak-anak dari luar negeri. Dan ternyata yang pertama dan kedua itu adalah dari negara China dan Singapura, tetangga kita, gitu ya. Nah, pada akhirnya kenapa ini dibahas? Karena ujung-ujungnya setelah mereka nanti lulus jadi sarjana, mereka akan bersaing mencari kerja tidak hanya dengan sesama orang Indonesia, tapi dengan seluruh pencari kerja dari seluruh dunia. Nah, tentu perusahaan-perusahaan akan mencari orang-orang terbaik, kan begitu ya. Nah, ayah bunda, bahkan sekarang baru keluar beberapa hari yang lalu, supaya lebih jelas. Baru beberapa hari yang lalu, baru beberapa hari yang lalu ini Permendikbud nomor 48 tahun 2022 itu baru keluar. Isinya adalah tentang sistem SBMPTN atau UTBK. Artinya ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, dulu ini ada tanda silang. Dulu itu tesnya kan mata pelajaran. Ada fisikanya, ada kimianya, dan sekarang tidak ada lagi. Ya, yang ada adalah tes skolastik, ya, yaitu potensi kemampuan kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Itu sehingga mau masuk ke jurusan apapun termasuk ke kedokteran itu maka yang ditesnya bukan biologinya tapi matematikanya gitu. Kenapa? Kembali ke konsep awal tadi, karena matematika adalah gambaran kemampuan berlogika dan gambaran kemampuan analisa seperti itu. Bahkan sekarang setelah lulus jadi sarjana pun mereka mencari kerja misalkan ke Pertamina atau ke BUMN yang lainnya yang diteskan apa? Matematika. Karena itu tadi ini adalah gambaran kemampuan analisa. Ayah bunda, saya akan lanjut. Maaf. Saya stop screen dulu karena barusan ada gangguan. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini temuan masalah yang kami temukan. Ini ada anak kelas 10 yang sebelah kiri dan anak kelas 11 sebelah kanan. Anak kelas 10, coba ini soalnya apa? Ini hanya penjumlahan dan pengurangan. Atau operasi bilangan bulat. Begitu. Anak kelas 10 ini belum bisa mengoperasikan operasi bilangan bulat. Konsep plus dan minus mereka belum kuasai. Padahal tantangan di kelas 10, mereka harus belajar yang lebih tinggi tantangannya. Ada konsep trigonometri, ada konsep pertidaksamaan dan sebagainya. Bagaimana mungkin anak kelas 10 ini bisa menguasai materi trigonometri kalau konsep plus minus saja belum mereka kuasai? Kan begitu logikanya. Ya, terlalu jauh untuk bisa mereka kuasai kalau plus minus saja belum mereka kuasai. Atau di sebelah kanan ini ada kelas 11. Ini nomor 9 dan 10 ini apa? Ini hanya pecahan. Ini kan pelajaran-pelajaran di SD awal. Ini nomor 9 contohnya 3/5 ditambah 2/3. Dia mengoperasikannya atas ditambah atas, bawah ditambah bawah. Jadi 3 tambah 2, 5 tambah 3 di bawahnya. Hasilnya 5/8. Ayah bunda tentu ini adalah menjadi salah konsep yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa belajar trigonometri atau konsep limit di SMA kelas 11 kalau pecahan saja tidak bisa, kan begitu. Ya. Nah, kalau kita berbicara learning output ya atau hasil belajar, yang ideal itu tentu 100%. Walaupun ini tentu jarang ya. Tapi kalau 85% ke atas maka dikatakan anak ini
termasuk anak yang unggul, bukan hanya di sekolahnya tapi se-Indonesia. Karena kemampuan penguasaan materi sesuai kurikulumnya itu 85% ke atas. Andai anak ini kelas 12 memiliki kemampuan seperti ini 85% ke atas, insya Allah bisa bersaing masuk ke universitas-universitas ternama sekelas ITB, UI, atau UGM dan kedokteran, gitu ya. Nah, minimal kemampuan anak itu ada di 55%. Artinya apa? Anak ini belum unggul, tapi tidak akan kesulitan mengikuti pembelajaran sesuai tantangan di kurikulum kelasnya masing-masing. Nah, yang jadi masalah ya Bunda, ketika kemampuannya dari tes, ya kami memiliki tes diagnosa yang bisa mengukur ini, kalau kemampuannya itu di bawah 55%, ini ada di zona merah, ada 40%, 25%, sampai 10%. Atau bahkan di bawah 10%. Kondisi anak seperti ini adalah kondisi yang jauh di bawah 55%. Dan kemungkinan besarnya anak ini tidak akan bisa mengikuti pembelajaran atau menguasai materi-materi sesuai kurikulum. Jadi harus bagaimana? Harus dicarikan solusinya. Begitu, ya. Nah, kalau kita berbicara solusi, selama berpuluh tahun ada itu dewa penyelamat, katanya yang disebut dengan bimbel. Tapi kami pemain bimbel puluhan tahun, kami tahu lemahnya bimbel di mana. Jadi bimbel kalau diberikan kepada anak yang pintar, itu anak sudah pintar sebelum masuk bimbel. Gitu. Tapi bagus kalau diberikan bimbel, untuk apa? Penguatan. Karena materi yang diberikan bimbel itu sama persis sesuai dengan kurikulum. Tetapi ketika bimbel ini diberikan kepada anak yang tertinggal, yang di bawah 55% tadi, di zona merah, maka anak ini bukan bertambah prestasi, tapi bertambah frustasi. Gitu. Kenapa? Karena materi yang diberikan bimbel sesuai dengan kurikulum, sementara daya analisa mereka masih belum sampai ke sana. Seperti itu. Nah, bahkan tadi kata Pak Kepala, Ustaz Zainal mengatakan pandemi yang lebih dari 2 tahun ini, betul kata Dirjen GTK Pendidikan Pusat juga, itu butuh waktu 9 tahun untuk mengejarnya. Nah, bayangkan kalau anak kita kelas 9 tahun itu berarti anak kita harusnya sudah lulus S2, terlalu lama. Gitu ya. Nah, kami punya solusi yang tidak harus menunggu 9 tahun atau 1 tahun, beri kami waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, maksimal insya Allah anak Bunda menjadi pulih, bahkan bisa unggul, tidak hanya di sekolahnya, tapi se-Indonesia. Seperti itu. Ayah Bunda, kalau ini dibiarkan, maka akan ada dampak psikologis kegagalan dalam belajar, yang disebut dengan demotivasi. Anak ketika nggak bisa, pasti tidak semangat belajar. Ya, lebih parah lagi selain demotivasi apa? Frustasi. Lebih parah lagi depresi. Dan kami sekarang sedang menangani anak-anak di sini bahkan dari SMA terkemuka di Kota Bandung, itu SMA Negeri 3 Bandung, sampai ada yang membunuh diri karena tidak sanggup belajar lagi. Sekarang sudah bulan kedua, alhamdulillah sudah membaik seperti itu. Ya, sekarang kami sudah kerjasama resmi dengan SMA Negeri 3 Bandung, dan ternyata di sana banyak siswa juga yang harus dibantu. Ayah Bunda sekalian, dampak itu bisa jadi satu, gagal menguasai konsep dasar. Kalau gagal konsep dasarnya, maka anak akan lemah memahami materi baru sesuai kurikulum. Kalau sudah seperti itu, hilanglah motivasi belajar anak, dan anak tidak akan mendapat pengakuan dalam hal akademik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka percaya diri anak juga akan hilang. Ya, maka kalau sudah seperti itu, malas belajar berefek menjadi frustasi dan mereka berhenti belajar secara permanen. Ini kejadian ke banyak anak, ya, dan kami menangani banyak anak yang seperti ini. Ayah Bunda, kalau seperti itu, maka mereka akan memiliki gagal memiliki kemampuan berpikir logis analitis ketika ini dibiarkan. Dan ujung-ujungnya mereka akan bersikap dan berperilaku negatif demi mendapatkan pengakuan. Nah, mari kita segera perbaiki kondisi yang seperti ini. Tentu belum tentu semua ya. Bisa jadi mudah-mudahan putra-putri ayah bunda tidak termasuk kategori seperti ini. Tapi ada baiknya untuk dicek ya melalui tes diagnosa akademik. Kami memiliki 3 layanan: tes diagnosa akademik, konsultasi belajar, dan treatment. Tes diagnosa akademik ini mirip seperti medical check up kalau di medis begitu. Hanya bedanya mereka medis, kalau kami akademis gitu. Nah, tes diagnosa akademik ini berbeda dengan psikotes, ayah bunda. Nah, kalau psikotes itu bisa melihat satu IQ anak, ya levelnya di mana. Yang kedua, gaya belajar dominan anak, itu apakah auditory, kinesthetic, atau visual, ya.
Nah, yang ketiga beberapa kemampuan lainnya termasuk kemampuan verbal atau komunikasi dan lain sebagainya. Nah, tapi psikotes tidak bisa melihat di mana letak kesulitan belajar anak. Nah, tes ini bisa. Ya, tes diagnosa akademik kami bisa melihat satu adalah kemampuan real anak ada di mana. Ya, walaupun anaknya kelas 10, 11 atau kelas 9, sekarang kita akan bisa melihat kemampuan real anak ada di mana. Dan tentu ini penting untuk strategi ke depannya. Kalau unggul alhamdulillah, kalau ternyata tertinggal berarti harus disiapkan bagaimana solusinya. Begitu. Yang kedua, kami menyiapkan konsultasi belajar gitu ya. Dari hasil tes diagnosa ini ayah bunda bisa berkonsultasi dengan kami dan termasuk kami akan memberikan solusi. Nah, termasuk anak yang katakanlah lemah di di eksaknya atau di numeriknya, tapi anak itu ingin masuk ke teknik misalkan, nggak apa-apa, masuk ke IPA saja. Gitu. Kami akan kuatkan, beri kami waktu 1, 2, atau 3 bulan melalui program yang ketiga yang disebut dengan treatment, seperti itu. Nah, ya bunda, dari tes diagnosa ini ada scoring system, ya. Kalau skornya dari tes ini 55% ke atas, maka kondisi putra-putri ayah bunda baik-baik saja. 55% artinya belum unggul, tapi insya Allah tidak akan kesulitan mengikuti atau menguasai materi-materi sesuai dengan kurikulum. Apalagi kalau sudah 85% ke atas, itu sudah unggul insya Allah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di bawah 55%, seperti itu. Ini saya kasih contoh, ya. Ini saya sengaja tutup namanya untuk privacy. Ini anak kelas 7 tahun lalu, sekarang kelas 8 di Nurul Fikri Boarding School. Ya, kemampuan anak ini ada 3 warna ya bunda. Yang warna biru, warna merah, dan warna hijau. Nah, warna biru ini artinya anak tidak mengisi sebanyak 48%. Ya, yang merah ini diisi, tetapi jawabannya salah. Nah, ini sebanyak 13%. Nah, yang benar 39% itu artinya kemampuan real anak ini 39%. Nah, 39% artinya masih di bawah rata-rata 55%. Nah, ada anak yang seperti ini sama kelas 8 sekarang, itu 17% kemampuannya. Ada yang seperti ini bahkan 4% gitu. Nah, apakah ada solusi untuk anak-anak seperti ini? Insya Allah ada. Bahkan keunikan dari program treatment kami ini tidak hanya anak yang unggul menjadi semakin unggul, anak yang tertinggal pun bahkan bisa mengejar yang paling unggul sekalipun. Hanya beda di lamanya waktu saja. Ya, kita akan lihat sekarang bagaimana treatment ini bekerja. Nah, program tracing treatment ini kalau kami analogikan di medis ini bukan seperti rawat inap tapi seperti ICU. Jadi intensive care unit seperti itu. Hanya bedanya kalau di intensive care unitnya di rumah sakit anak atau pasien harus stay selama 24 jam, kalau di sini tidak, cukup 1,5 jam saja per hari. Jadi ayah bunda seperti yang terlihat di atas kanan itu programnya adalah 1 sampai dengan 3 bulan. Nah, apa maksudnya? Progres anak akan dilihat per bulan. Kalau 1 bulan sudah cukup, maka tidak perlu 2 bulan, apalagi 3 bulan. Tapi kalau 1 bulan belum mencapai minimal 55% tadi, maka harus ditambah 1 bulan lagi. Kita lihat nanti di akhir dari bulan kedua. Kami ada yang namanya post test untuk melihat ini. Dan begitu seterusnya. Nah, setiap bulannya itu ada 20 tatap muka, ayah bunda. 20 tatap muka ini tentunya dibagi 1 bulan ada 4 minggu, 20 dibagi 4, 5 tatap muka dalam 1 minggu. Nah, alhasil dalam 4 minggu menjadi 20 tatap muka dengan durasi 1,5 jam kali 20 berarti 30 jam totalnya. Nah, kami memberikan 2 pendekatan, yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan akademis, dan kemudian ada aspek yang disebut dengan evaluasi. Nah, insya Allah pendekatan psikologis kami, pendekatan psikologis Qurani, ya tujuannya adalah untuk memulihkan semangat belajar anak, meningkatkan semangat belajar anak, dan menstabilkan semangat belajar anak. Nah, faktor psikologis menjadi yang pertama dan utama. Kenapa?
Karena ketika anak, terutama anak yang tertinggal, maka itu permasalahan-permasalahan akademisnya menjadi semakin parah. Permasalahan akademis yang semakin parah ini pada titik tertentu akan berefek menjadi permasalahan psikologis, di mana anak menjadi demotivasi, frustasi, bahkan depresi. Plus yang 8 kegagalan yang tadi saya tunjukkan, gitu ya. Nah, ini harus dipulihkan lewat pendekatan psikologis ini. Nah, di dalam 20 pertemuan itu ada 4 pertemuan pendekatan psikologis Qur'ani insya Allah. Nah, yang kedua, pendekatan akademis. Kenapa harus ada pendekatan akademis? Karena kami melihat kalau hanya pendekatan psikologis itu tidak cukup. Pendekatan psikologis yang ujung-ujungnya motivasi mungkin hanya bertahan seminggu, 3 hari, mungkin 2 hari. Begitu mereka sudah termotivasi, mereka masuk lagi ke dalam kelas, ada pelajaran matematika, mereka pusing lagi, kan begitu. Demotivasi lagi dan frustasi lagi. Ada pelajaran fisika, misalkan kalau di SMA gitu kan, pusing lagi, padahal sudah dimotivasi. Jadi pendekatan psikologis saja tidak cukup, harus dibarengi dengan pendekatan akademis. Nah, pendekatan akademis ini, apa yang kami berikan di sini, itu seperti yang saya sampaikan di awal berdasarkan Al-Quran tadi. Ada yang disebut dengan daya analisa numerik. Gitu. Jadi numeriknya, kemampuan berhitungnya yang kami kuatkan. Kenapa kemampuan berhitung? Profesor yang tadi seharusnya ada ditayangkan dari ITB, itu kuasailah, mengatakan kuasailah matematika, kuasailah ilmu berhitung atau numerasi, kata lainnya. Karena isinya 100% logika. Dan jika dikuasai dengan baik, maka akan membantu anak siswa dan mahasiswa meningkatkan daya analisa. Begitu. Jadi ilmu berhitung atau numerasi itu sama dengan logika dan sama dengan daya analisa. Seperti itu. Nah, ketika kami menguatkan ini, kami akan tunjukkan, bahkan anak akan merasakan betapa ilmu berhitung itu ternyata mudah. Padahal selama ini dijadikan seperti, dalam tanda kutip, mohon maaf, seperti hantu yang menakutkan. Gitu kan? Nah, ini kami memiliki metodologi yang membuat, yang bisa menyulap anak bisa merasakan betapa ternyata ilmu berhitung itu menjadi mudah. Di dalam ilmu fisika, anak biasanya bingungnya apa? Ilmu berhitungnya kan. Bagaimana kecepatan mobil dari 20 km per jam menjadi 100 km per jam dalam 7,5 detik. Anak senang, apalagi anak yang suka motor-motoran. Tapi ketika ditanya berapakah percepatannya, pusing anak. Gitu. Padahal sesungguhnya di sana hanya ada perkalian, pembagian, jumlah, kurang, dan kuadrat, ya seperti itu. Nah, jadi demikian juga di kimia, gitu. Anak senang dengan eksperimen-eksperimen di laboratorium, tapi mereka nggak tahu berapa 3,5 dikali 2,3 begitu, seperti itu ya. Nah, demikian juga di ilmu ekonomi, ya, di ilmu sosial, semua membutuhkan daya analisa, seperti itu. Ayah bunda sekalian, saya akan tunjukkan nanti dari semua ini, dari semua proses ini, kami akan selalu laporan baik ke pihak sekolah maupun ke ayah bunda sekalian, sehingga ayah bunda menjadi tahu bagaimana progresnya, termasuk anaknya. Ya, seperti sekarang sedang berjalan di Nurul Fikri kelas 7 yang baru, beberapa sebagian sudah selesai 1 bulannya, anak begitu senang melihat progres mereka, seperti itu. Ya, nah ayah bunda, ini saya contoh hasil setelah treatment. Ini adalah tadinya anak SMA Nurul Fikri Lembang, gitu ya. Dan anak ini itu juara olimpiade di bidang biologi. Nah, orang tuanya kemudian cerita ke kami, ya, karena ada adiknya itu yang kelas 7, sekarang kelas 8, gitu kan. Saya mungkin bisa mengikut sertakan anak saya yang sudah lulus SMA, Pak, Bu, ke program Tresen. Maksudnya kenapa, Bu? Anak saya itu juara olimpiade di bidang biologi. Kenapa milih biologi? Karena tujuannya ingin anak saya masuk ke kedokteran, gitu. Tapi ternyata meleset. Dia hanya diterima di jurusan MIPA di sebuah universitas di Malang, Universitas Negeri di Malang. Nah, tapi anaknya tidak semangat, gitu. Bisa dibantu? Bisa. Karena suasananya masih pandemi, anak itu sampai nyewa sebuah kos-kosan, gitu ya, atau kontrakan mewah di sini di Jalan Supratman di Bandung. Datang pakai sepeda ke tempat kami. Kantor kami ada di Jalan Bengawan. Itu kami tes diagnosa, hasilnya seperti ayah bunda bisa lihat di diagram lingkaran di atas, itu 48%. Nah, kami katakan kepada orang tuanya, nah inilah bunda, jadi ini belum cukup kemampuannya. Untuk bisa bersaing masuk ke kedokteran minimal 85%. Akhirnya anak ini ikut
1 bulan, berarti 20 pertemuan. Apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kemampuannya melonjak tinggi dari 48 menjadi 97%. Ini cerita November sampai Desember tahun kemarin. Nah, anak itu kemudian ikut UTBK. Dan tanggal 23 Juni kemarin, itu kan pengumuman UTBK. Orang tuanya bercerita, terima kasih. Alhamdulillah anak saya diterima di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah anak ini sebagai mahasiswa kedokteran sekarang. Yang kedua, ini anak SMA Negeri 3 Bandung. Ini SMA favorit kalau di Jawa Barat, gitu ya. Nah, anak ini kemampuannya seperti yang Bunda lihat di atas hanya 34%. Tidak bisa cukup bersaing di tingkat persaingan tinggi di SMA 3 sampai anak ini frustasi. Ya, sampai komunikasinya juga, kemampuan komunikasinya terganggu. Akhirnya kita bimbing 1 bulan, Masya Allah jadi 75%. Saya kembalikan ke orang tuanya, sudah cukup. Orang tuanya bilang, anak saya mau PITB, Pak. Oh, kalau mau PITB belum cukup, harus 85% ke atas. Akhirnya, ikut bulan kedua, yang terjadi adalah 92%. Nah, setelah itu, saya cerita lagi ke orang tuanya, sudah cukup, Bunda. Ini anak Bunda sudah unggul tidak hanya di SMA 3, tapi se-Indonesia. Boleh dicoba. Terus orang tuanya bertanya, Pak, boleh ikut bimbel nggak anak saya? Nah, kalau sekarang boleh, Bunda. Karena kemampuannya, daya analisanya sudah bagus. Kalau 2 bulan yang lalu saat 34%, itu belum cukup daya analisanya. Kalau sekarang boleh. Nah, setahun setelah itu tidak ada komunikasi selama 1 tahun, ya. Tanggal 23 Juni kemarin pengumuman SBMPTN atau UTBK, tanggal 24-nya ibunya nelpon Bu Eti dan ngontak nge-WA saya. Isinya hanya informasi, terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Pak. Anak saya diterima di Institut Teknologi Bandung. Itu sampai heboh gitu ya. Anak yang tadinya tertinggal diterima di ITB. Nah ya Bunda, ini ada satu lagi saya tunjukkan, ini anak SMA Edu Global School di Bandung di Jalan Dago. Anak ini lebih parah. Ya, anak ini bahkan ayahnya lulusan ITB dan pejabat di BUMN, dan anak ini minta berhenti sekolah selamanya. Padahal kakaknya itu sekolah di Jerman kuliahnya. Ayahnya bingung, nelpon saya, datang aja ke kantor kami. Datang ke kantor itu anaknya duduknya juga sambil tiduran, tidak semangat. Ibunya berkata, anak saya soleh Pak. Insya Allah puasa Senin Kemisnya tidak pernah bolong, bahkan sholat duhanya pun tidak pernah tertinggal. Tapi semangat belajarnya yang sudah benar-benar hilang. Sampai kalau minta izin ke sekolah sebelum pandemi, ke guru di kelas itu untuk apa? Untuk sholat duha 3 jam baru kembali. Tidur katanya di musola sekolah. Nah saya tanya, kenapa nak kamu mau berhenti sekolah? Nggak ada artinya sekolah buat saya, begitu katanya. Kenapa? Aku ini Om, manggil saya Om. Dari sejak SD kelas 1 selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 2 tahun di SMA, selalu ranking terakhir. Tidak ada yang aku pahami. Jadi apa? Buat apa sekolah, mending main game aja, begitu katanya. Kan sudah error ya cara berpikirnya. Nah ya Bunda, saya tanya ke dia, kamu mau nggak Om bantu? Om bisa sulap kamu dari kondisi seperti ini menjadi berprestasi. Emang bisa Om? Bisa. Om punya metodologi yang bisa menyulap kamu dari kondisi tertinggal jadi unggul. Akhirnya anak itu mau dan dites, dan tes diagnosanya hasilnya 17%. Ya. Nah setelah 1 bulan, luar biasa, jadi 61%. Orang tuanya sampai nangis, ya, dan orang tua dan anaknya semakin semangat ingin lanjut ke bulan kedua. Bulan kedua 61 naik menjadi 86%. Saya katakan cukup, sudah menjadi siswa unggul. Orang tuanya yang meminta, kan bisa dimaksimalkan ya kalau di Trasen, Ustadz katanya bisa. Maksudnya apa? Tambah 1 bulan lagi anak saya. Anaknya mau. Dilanjutkan 86 jadi 91%. Kemampuan dalam 3 bulan dari 17 menjadi 91%. Apa yang terjadi Bunda? Ayah Bunda sekalian, setelah tanggal 23 Juni itu kemarin, dia juga datang ke sini. Dia bawa kue. Saya bilang, kenapa kamu bawa kue? Saya bilang, ini mas sambil lewat Om, katanya. Tapi tujuan utama saya datang ke sini adalah untuk pamit. Insya Allah hari Minggu besok saya akan berangkat ke Jerman. Maksudnya apa? Liburan? Bukan. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Negeri di kota Kaiserslautern di kota Jerman. Mengikuti jejak kakak saya. Masya Allah nak. Luar biasa. Kami sangat turut bahagia. Dan sekarang anak itu sudah di Jerman.
Ayah Bunda, saya lanjutkan. Ini anak Nurul Fikri juga yang sekarang kelas 8 itu dari 17% menjadi 17% menjadi 53% 1 bulan. Ya, dari Oktober ke November gitu. Kemudian 1 bulan menjadi 53% dan anaknya semakin semangat karena belum capai 55%, target minimal kan 55%, orang tuanya itu dan anaknya semakin bersemangat untuk tambah 1 bulan lagi. Apa yang terjadi? Hasil akhir 87%. Ya, dalam 2 bulan kemampuan belajar anak ini berlipat. Dalam waktu singkat, kemauan belajarnya pun menjadi semakin melonjak. Artinya motivasi belajarnya semakin baik. Dan berikutnya ini bahkan saya contohkan bahwa program ini tidak hanya cocok buat anak yang sudah lumayan unggul. Ini ada yang paling parah salah satunya. Kemampuan awalnya hanya 4%. Ya, saya sengaja tutup namanya semuanya untuk privacy. 4%. 1 bulan melonjak jadi 42%. Nah, anak ini sekarang kelas 8 berarti di Nurul Fikrinya. Gitu ya. Nah, anak ini bahkan tidak mau ngomong, tidak mau cerita tentang dirinya, tidak mau cerita tentang orang tuanya. Kalau ditanya nggak tahu, nggak mau, nggak tahu, nggak mau. Selalu begitu. Ya. Nah, setelah 42%, anak ini semangat. Oh, ternyata saya bisa baik ya, bisa membaik. Orang tuanya pun begitu bersemangat. Lanjut ke bulan kedua, apa yang terjadi dari 42 menjadi 82%. Bayangkan ayah bunda, anak yang begitu tertinggal dari sisi kemampuan akademik, numerik, begitu dalam 2 bulan bisa kami tidak hanya kami pulihkan, tapi kami legitkan, gitu, ada lompatan yang tinggi hanya dalam waktu 2 bulan. Program kami maksimal 3 bulan, tapi seperti saya katakan di awal, kalau 1 bulan sudah cukup, tidak perlu 2 bulan apalagi 3 bulan. Kalau 1 bulan belum cukup, ditambah 1 bulan. Nah, setelah 2 bulan, seperti hanya contoh anak ini, bahkan dari 4% ke 42, 2 bulan 82%, tidak perlu masuk ke bulan ke-3. Begitu. Luar biasanya anak ini yang awalnya pemalu atau introvert, gitu, sekarang anak ini menjadi begitu pede dan ngobrolnya begitu baik, penuh semangat, ketika ditanya penuh senyuman, yang dulu itu hanya pusing dan pusing kelihatannya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ayah bunda, saya akan cukupkan sampai di sini dulu ya untuk pemaparan materi. Saya akan kembalikan ke Pak Lutfi, barangkali akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Silakan Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Osep. Pemaparannya sangat luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya, barangkali ayah bunda di rumahnya masing-masing mau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Boleh, ayah bunda? Ya. Tes, boleh? Tes. Iya, masuk Pak, ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak. Sebelumnya mungkin saya komen dulu ya dari paparan Pak Osep. Itu luar biasa, Masya Allah. Luar biasa hebat mengupas dari konsep dasar ya. Betul. Cara analisis dari siswa ya mungkin untuk seluruhnya kali ya, meskipun orang tua gitu kan. Tapi dari dasar-dasar itu kita bisa menangkap bahwa kemampuan siswa ya itu ternyata bisa di-upgrade lah, intinya begitulah. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira setelah 1 bulan, 2 bulan peningkatan prestasi itu, kemampuan daya nalar analisisnya itu, materinya diapain aja Pak? Atau memang ada program khusus untuk mengikut sertakan anak-anak kami gitu, khusus untuk kelas 3 atau untuk keseluruhannya ya? Kelihatannya ini sangat menarik ya, dan memang sangat bermanfaat ya buat kita semua. Ini bisa kita jalani dan ikutin bersama gitu. Itu aja Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak Ayah Bilal ya. Ya, si Mau mana langsung Bilal? dijawab, Pak Asep? Ya, baik. Terima kasih atas Boleh, boleh. pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Insya Allah kami sudah bekerja sama selama 2 tahun, 2 angkatan berarti ya, dengan Nurul Fikri Boarding School Lembang. Jadi ada program khusus ya, yaitu pertama tadi programnya tes diagnosa akademik gitu. Ya, Nah, dari oke. tes diagnosa akademik ini kemudian seperti hanya hasil tes darah, kalau di lab begitu kan diketahui kolesterolnya misalkan terlalu tinggi atau Iya. apa namanya tekanan darahnya terlalu rendah, kurang lebih seperti itu. Nah, kami bisa melihat satu, kemampuan real anak ada di mana. Yang Oke. kedua, letak kesulitan belajar anak itu apa saja, di mana, gitu kan? Dan Mm. ini tidak terdeteksi oleh psikotes, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya, termasuk apakah anak ini anak yang salah konsep atau ceroboh. Nah, kami bisa melihat itu, ya. Oke. Dan dari permasalahan ini, kami hadir dengan solusinya yang namanya program treatment yang 1-3 bulan tadi, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, insya Allah pelaksanaan tes diagnosa juga pelaksanaan treatment ini akan dilaksanakan di kampus SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang, ya. Dan mengenai waktu atau apa namanya agendanya, jadwalnya itu sepenuhnya pihak manajemen sekolah, dalam hal ini Ustadz Ivan dan Ustadz Zainal tentunya yang akan memberi kami tempat dan waktu ya kapan supaya tidak bentrok dengan agenda-agenda sekolah lainnya. Begitu Pak kira-kira. Seperti itu. Baik, makasih. Terus biayanya berapa ya? Oh baik. Nah biayanya ini untuk tes diagnosa akademik ini beruntung ada di Bandung karena kalau di Jabodetabek sekarang sudah naik Pak di 500.000 ya. Nah untuk Bandung ini kami masih menerapkan harga pandemi Rp300.000 Pak. Oh iya, oke. Nah ya karena ini masih masa pandemi. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Untuk biaya treatmentnya ini memang lebih mahal Pak, gitu ya, karena memang programnya seperti analoginya ICU tadi kalau di rumah sakit seperti itu ya. Karena katakanlah kalau memang ditemukan kemampuannya jauh di bawah 55%, berarti itu seperti halnya kalau di medis itu penyakitnya sudah kronis begitu kan atau menahun. Maka ini perlu penanganan ICU gitu ya, seperti ICU. Nah, itu biayanya untuk setiap bulan atau 20 pertemuan itu di angka 6 juta Pak. Gitu, 6 juta. Juga ini untuk Bandung masih harga pandemi. Karena di kota lain termasuk Surabaya itu sudah 8,5 ke atas begitu. Oke. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi akan dimulai bulan apa tadi Pak? Insya Allah saya akan segera berkoordinasi terutama yang punya jadwal ini penguasanya Ustadz Ivan. Nah, nanti insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Nah bagi ayah bunda yang akan daftar, tinggal langsung daftar saja, bisa gitu ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan dalam waktu hitungan hari ke depan ini bisa mulai, begitu. Ya, karena daftarnya, ya silakan Pak. Ya, karena apa namanya? Karena sekarang sedang berjalan yang kelas 7 dan kelas 8 itu sekarang sedang berjalan. Bahkan ada kelas 9 sebetulnya yang sudah curi start. Oh gitu. Ada 4 orang ya. Gitu. Nah, ada 4 orang karena mengontak langsung ke kami dan mendapat izin dari sekolah, maka ya dipersilakan itu sudah ikut gitu ya. Nah, dari sana kami kemudian ngobrol dengan pihak sekolah bagaimana kalau kita masifkan untuk kelas 9 karena ini sangat strategis untuk persiapan ke SMA. Nah, jadi ayah bunda sekalian bagi yang akan daftar dari sekarang boleh. Nah, bahkan bisa mulai nanti minggu depan. Kita mulai jadwalnya itu hari Rabu. Hari Rabu itu hari ada 2 sesi, kemudian hari
Jumat siang ada 1 sesi dan hari Sabtu ada 2 sesi. Itu memanfaatkan jadwal yang paling cocok menurut pihak sekolah seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mungkin Pak. Oke. Nah, Jadi izin Pak. Ya silakan. Jadi programnya ini nggak bentrok ya dengan pelajaran di sekolah ya. Terus Insya Allah yang kedua, tidak Pak. nanti Karena daftarnya ke siapa? baik, daftarnya di chat itu sudah ada Pak disampaikan. Ada. Ya di chat Oke. ada nomor teleponnya Ibu Eti ya. Oke. Bapak bisa catat di sana gitu, Bapak bisa kontak ke nomor ini. Kalau boleh Oke. saya sebutkan, itu bisa juga Ayah Bunda kalau yang mau mencatat, itu nomornya ini 0812 ya. 0812 Betul, 8758. Bentar belum ngambil ini. Baik. 0812. Saya ulangi ya Pak ya. 0812 8758 8758 6322. Oke, makasih. Dengan Ibu Eti. Oke. Ya. Terus satu lagi saya mau nanya. Baik Pak. Nanti dari hasil program tes ini ya, itu bisa mengarahkan nggak, membimbing bahwa kemampuan anak itu cocoknya ke bidang ini, bidang itu gitu. Karena kan gini, banyak juga yang tadi seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi kan, bahwa kemampuan anak atau dulu lah teman-teman saya kan, IQ-nya tinggi-tinggi, tapi dia nggak pas gitu loh di bidangnya gitu loh. Jadi mungkin bisa ngarahin kan gitu kan. Insya Allah. Dari IQ, EQ sama SQ-nya itu kan harus full semua tuh. Jadi ngepas gitu kan dia di bidangnya. Gitu. Itu bisa diarahin ya kawan. Bisa Bapak insya Allah. Boleh saya cerita sedikit ya. Ya itu boleh. Di satu kota di Jawa Barat namanya Kota Tasikmalaya. Barangkali Ayah Bunda tahu ya Kota Tasikmalaya. Itu ada seorang anak kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Anak ini dari 180 siswa kelas 11 IPA, anak ini ranking 180, ranking terakhir. Nah, otomatis bikin pusing orang tuanya. Ini kuliahnya harus kemana, begitu kan? Nah, kemudian mencari informasi dan konsultasi gitu ya ke guru BK. Ya hasilnya pertanyaannya begini, Bapak, Ibu, saya ingin anak saya jadi dokter, bisa nggak dibimbing? Nah, jawabannya, jangan, gitu ya, jangan begitu kan? Karena kan kemampuannya itu terlalu jauh untuk masuk kedokteran. Kedokteran itu susah, nanti bisa jadi anaknya bisa frustasi begitu. Nah, ternyata si ibu ini yang konsultasi itu ingin terus mencari informasi karena begitu ingin anaknya masuk kedokteran. Akhirnya mendengar informasi tentang program kami. Ya, program kami, datanglah ke kantor kami di Kota Tasikmalaya. Kebetulan kami ada kantor di sana. Nah, pertanyaannya sama, Pak, anak saya ranking terakhir paralel begitu. Tapi saya sampai ketawa-ketawa, tapi saya ingin anak saya jadi seorang dokter. Urusan biaya saya nggak masalah, tapi bisa nggak dibimbing, gitu kan? Nah, kita katakan, insya Allah bisa, Bu. Bisa, benar Pak, insya Allah bisa. Karena bagi kami simpel saja, apapun jurusannya yang akan dipilih oleh anaknya harus pinter dulu, begitu kan? Karena persaingannya nanti di SBMPTN, di UTBK kan persaingan di sana, gitu. Kalau kondisi anak ibunya seperti ini, jurusan apapun yang dipilih nggak akan bisa, gitu kan? Nah, jadi harus kuatkan dulu. Akhirnya sepakat tuh di tes diagnosa, Masya Allah Pak, anak kelas 11 kemampuannya SD kelas 2. Jadi ibu coba lihat, jangankan trigonometri, jangankan bab limit, konsep limit, anak perkalian aja nggak bisa. Mereka itu bisa frustasi lama-lama kalau dibiarkan. Akhirnya anak itu kami tanya, kamu mau Om bantu nggak? Ya, mau Om tapi nggak tahu caranya. Oke, Om punya caranya. Insya Allah berhasil, gitu ya. Karena di dalam Al-Quran pun Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya. Artinya harus memaksimalkan ikhtiar, begitu kan. Anak itu mau, Pak, ikutlah program kami, perlahan tapi pasti, naik ke kelas 12, anak itu sudah bisa bersaing. Selesai kelas 12,
anak itu minta izin untuk daftar ke kedokteran, boleh nggak? Boleh. Tapi Om bukan rektor Unpad. Jadi tidak bisa menjamin kamu lulus atau tidak. Bukan juga panitia SBMPTN. Tapi kalau melihat kamu kemampuannya seperti ini, kamu seharusnya bisa bersaing dengan siapapun. Itu aja pesan kami. Akhirnya anak itu termotivasi dan daftar ke Fakultas Kedokteran Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, setelah tes SBMPTN, menunggu sekitar 3 minggu, sehari sebelum pengumuman anak itu datang lagi. Om, besok pengumuman online-nya, ini nomor peserta aku. Tolong liatin ya. Kenapa nggak kamu sendiri yang lihat? Aku dan mama belum siap secara mental. Kalau setelah kerja keras ini ternyata masih gagal juga. Jadi gimana, tolong liatin? Oke. Diambil nomor peserta SBMPTN, besoknya kami buka laptop, online, apa yang tertulis di sana Bapak? Selamat Fatimah, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Anak itu sekarang udah menjadi seorang dokter, bahkan bukan di Indonesia, di Jerman. Dokter, ini cerita 2007 atau 2009 sekitaran itu. Ya. Nah, dan itu yang lulus itu bukan dia sendiri, berenam. Bapak tahu sendiri, anak memilih teman dekat itu dengan teman senasib kan, begitu ya. Nah, anak yang tertinggal itu tidak cukup pede untuk berteman baik dengan juara kelas, biasanya begitu. Ini teman senasib semuanya error semua, masya Allah, semuanya diterima di universitas negeri, begitu. Nah, jadi bagi kami kondisi apapun anak, insya Allah bisa diperbaiki. Dasarnya dari mana? Dari Quran surat A'raf ayat 11 tadi. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya, dan Allah sesuai dengan persangkaan umatnya. Gitu ya. Ingat, ilmu psikologi itu yang paling tepat itu ilmu psikologi yang Qurani. Kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah contoh psikologi manusia yang kalau dianalisa itu sudah tepat. Ya, setuju. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di An-Nahl ayat 43 dikatakan, jika engkau tidak mengetahui tentang suatu hal, datanglah ke ahlinya. Begitu. Ahlinya apa? Tergantung kebutuhannya. Nah, untuk kebutuhan anak seperti ini, insya Allah kami bisa bantu. Kami berkolaborasi dengan Sekolah Nurul Fikri Boarding School Lembang untuk memaksimalkan potensi yang ada pada putra-putri ayah bunda sekalian. Begitu, Bapak. Iya. Terakhir, Bapak, udah cukup Bapak? Atau masih ada pertanyaan? satu lagi dikit aja. Terus anak kami kan kelas 9 ya. Apakah masih terlalu dini gitu untuk mengikuti ini, atau bisa mengikuti, atau bisa gitu. Kan biasanya kalau itu kan untuk masuk universitas gitu kan, kelas-kelas berapa, 11, 12. Kalau kelas 9 gimana? Dan itu juga harus nanya dulu ke anak atau kita paksain aja gitu. Nah, baik. Boleh saya jawab ya, Pak ya? Ya, silakan. Jadi pertama, kapan waktu terbaik untuk mentes diagnosa akademik anak dan memberikan treatment jika diperlukan, begitu ya, terutama yang di bawah 55% tadi. Maka waktu yang terbaik itu adalah sekarang. Ya, memang universitas masih sekitar 3,5 tahun ke depan, begitu kan? Tetapi dikhawatirkan justru ketika kalau misalkan hasil tes diagnosa anaknya misalkan tertinggal di bawah 55% terus tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan permasalahan akademis ini akan menjadi berefek terhadap permasalahan psikologis, di mana anak menjadi demotivasi, frustasi, bahkan depresi. Ya, seperti yang kami tangani lumayan banyak anak nih di kantor sekarang. Nah, kami juga saat 2019 itu dengan sekolah Alpha Century saat itu anak kelas 9. Anaknya tertinggal ya, kemudian hanya 1 bulan dia, karena dari 36% menjadi 86%, kita katakan cukup, gitu kan? Dan sampai sekarang kami terus memantau, koordinasi bersilaturahmi dengan orang tuanya, bagaimana kondisi anaknya. Masya Allah, itu orang tuanya bercerita anaknya stabil dan semakin mantap ingin masuk ke kedokteran UI. Masya Allah, luar biasa. Oke, makasih Pak Ustadz Osep. Ini kebetulan HP lowbat juga, saya udah. Baik, Pak. Mungkin yang lain masih ada yang pertanyakan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pak Osep, ada beberapa pertanyaan di chat, akan saya bacakan ya. Silakan. Yang pertama, Bapak, apakah ini emang programnya sama dengan bimbel atau tidak? Terus yang kedua, apakah ini program motivasi atau emang ada akademisnya? Seperti itu pertanyaannya. Oke, baik. Yang ketiga apa tadi, Pak Luki?
Pertama Apakah sama dengan ini bimbel, yang kedua ini motivasi, atau yang ketiga apa? apakah ini program motivasi plus pemberian materi atau seperti apa Pak? Seperti itu. Oke, baik, baik. Saya akan jawab satu-satu, Ayah Bunda. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini baik sekali pertanyaannya. Pertama, apakah ini sama dengan bimbel? Jawabannya tidak, Ayah Bunda. Ya, jadi berbedanya dari sisi apa? Pertama dari sisi lamanya waktu, Ayah Bunda. Bimbel itu seperti kita sama-sama ketahui, itu kan terus berlanjut mengikuti sekolah anak. Ya, kelas 7, bimbel kelas 7, kelas 8, bimbel kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12 seperti itu. Nah, artinya bertahun-tahun. Kalau kami tidak. Kalau kami hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Gitu ya. Nah, yang kedua, bimbel itu yang diberikan apa? Materinya materi-materi pelajaran. Gitu kan? Karena yang diberikan adalah materi-materi pelajaran sesuai dengan kurikulum di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau kami tidak. Kami itu tujuannya adalah seperti tadi saya paparkan di awal, ada gambar otak, terus komputer, ada prosesor kan? Komponen utamanya itu prosesor. Nah, kami itu menguatkan prosesor di komputer otak anak. Gitu. Yang disebut dengan daya analisa. Kenapa? Karena daya analisa itu dibutuhkan untuk seluruh pelajaran. Seperti itu. Ya. Nanti kalau ada waktu, saya akan tayangkan video testimoni dari salah seorang peserta treatment kami, gitu ya, tahun lalu, yang namanya Muhammad Gazi, lupa ya, sering dipanggilnya Gazi, seperti itu. Ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya apa? Jadi ketika kita berbicara bimbel, nah kami ini pemain bimbel puluhan tahun, begitu ya. Jadi kami tahu kelebihan bimbel ada di mana, kelemahannya ada di mana, seperti itu. Jadi bimbel itu akan menjadi cocok diberikan kepada anak yang daya analisanya sudah kuat, seperti itu. Nah, bagi mereka yang ada analisanya masih kurang, yang di bawah 55% ini, maka mengikuti bimbel juga menjadi kesulitan. Seperti itu. Karena daya analisanya masih belum kuat. Seperti hanya di komputer, kalau prosesornya masih lemot, maka ilmu-ilmu baru atau software-software baru itu tidak bisa kebaca, tidak bisa diproses. Nah, kami itu menguatkan atau mengupgrade prosesor di komputer otak anak, gitu, melalui program treatment ini, seperti itu. Ya. Ya. Nah, yang kedua, jadi lewat apa? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan kedua, apakah ini program motivasi? Nah, bukan, gitu, bukan hanya motivasi. Maksudnya begini, ada motivasinya, ya, tapi tidak hanya motivasi begitu. Jadi katakanlah begini, ya, kalau program ini itu menggunakan 2 pendekatan. Satu, pendekatan psikologis, Qurani, yang kedua pendekatan akademis. Nah, pendekatan psikologisnya ini, ya, yang berbasis Quran itu ujung-ujungnya memang motivasi, betul. Nah, tetapi sesi motivasi ini dari 20 tatap muka hanya paling maksimal 4. Motivasi 1, 2, 3, gitu kan, dan 4. Nah, tujuannya seperti yang saya paparkan tadi untuk memulihkan semangat belajar, meningkatkan motivasi belajar, dan menstabilkan motivasi belajar. Tetapi perlu diketahui bahwa pendekatan motivasi saja atau pendekatan psikologi saja tidak cukup. Kenapa? Karena inti masalah anak yang sedang belajar ada di dalam kelas. Begitu. Kalau anak bisa mengikuti pembelajaran di kelas, maka insya Allah motivasinya akan naik. Karena Allah akan menganugerahkan semangat belajar yang lebih tinggi kepada anak yang bisa. Tetapi ketika anak tidak bisa, maka yang terjadi kebalikan. Alih-alih motivasi, yang terjadi adalah demotivasi, frustasi, bahkan bisa depresi kalau tidak ditangani. Seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pendekatan motivasi ini atau pendekatan psikologis hanya salah satu bagian saja. Ada pendekatan lainnya, yaitu pendekatan akademis. Nah, kenapa? Itu tadi, inti masalah anak itu adalah di akademis, di sana. Gitu. Nah, kami dua-duanya melakukan ini, pendekatan psikologis dan juga pendekatan akademis. Tujuannya apa? Setelah anak termotivasi, supaya anak terus semangat belajarnya tinggi, karena dia bisa. Coba kalau sudah dimotivasi saja,
tidak ada pendekatan akademis. Anak kembali ke kelas, ada matematika, pusing lagi, pasti demotivasi lagi. Pasti frustasi lagi, kan begitu. Ya. Jadi pendekatan motivasi itu tidak cukup. Bagus, tapi tidak cukup. Begitu. Harus disertai dengan pendekatan akademis. Seperti itu. Nah, apakah seluruh pelajaran? Tidak. Gitu ya. Kami menggunakan instrumen akademisnya hanya instrumen numerik atau kemampuan berhitung. Nah, kenapa kemampuan berhitung? Tadi saya sudah paparkan panjang dari dasarnya di Al-Quran, kemudian bagaimana di level pendidikan tingkat internasional, yang PISA itu, gitu ya, bahwa kemampuan berhitung yang utama. Bahkan di kurikulum Merdeka sekarang, yang utama itu ada yang disebut dengan materi essential. Yang materi essential apa? Berhitung, matematika. Gitu. Nah, kenapa matematika? Seperti dikatakan oleh profesor dari ITB tadi, matematika kandungannya 100% logika. Dan jika dikuasai dengan baik bisa meningkatkan daya analisa. Gitu. Nah, masalahnya ini menjadi kendala di begitu banyak anak siswa di Indonesia. Mereka itu menjadikan kemampuan numerik atau menjadikan matematika itu seperti hantu yang menakutkan. Nah, disinilah kami berperan. Kami punya cara, punya metodologi, insya Allah tingkat keberhasilannya 100% yang bisa membuat satu hal faktor yang lemah anak dalam hal numerik ini menjadi faktor yang unggul dalam hitungan waktu 1, 2, atau 3 bulan. Setelah itu, ketika ini kemampuan anaknya meningkat, maka akan berefek terhadap apa? Daya analisanya menguat. Gitu. Daya analisanya menguat. Nah, ketika daya analisanya menguat, maka itu akan berfungsi atau bermanfaat untuk mempelajari pelajaran apapun. Ya, seperti yang dikatakan oleh seorang peserta, gaji itu mudah-mudahan bisa ditayangkan sama Pak Lutfi nanti ya, testimoninya. Ternyata dia merasakan bukan hanya matematika, semua pelajaran lain begitu mudah dan saya bisa membantu teman-teman yang kesulitan belajar. Dan efeknya luar biasa, salah satunya apalagi hafalan Quran katanya. Dulu sebelum ikutan Tresen, hafalan Quran saya hanya paling banter 5 baris atau 7 baris per setoran. Nah, sekarang dia sudah di 22 baris per setoran. Itu pengakuan anaknya. Dan dia begitu termotivasi juga oleh ustadznya. Ya, setelah Ustadz Ilham pulang dari mana Jordan katanya gitu kan, memberikan tantangan yang lebih. Dan dia bisa, dan dia menantang dirinya lebih dari yang ditantangkan oleh ustadznya. Dia sudah sampai 25 baris dalam satu setoran. Nah, mungkin Pak Lutfi bisa menayangkan ini, video ini, mungkin tidak? Boleh Pak, saya coba. Terima kasih Pak Osep. Ayah bunda sekalian, saya akan coba tampilkan dulu. Ada testimoni dari satu peserta kita di NF. Sekarang kelas 8 ya. Ini waktu dia kelas 7. Oh, testimoninya baru kemarin. Mohon maaf Pak, bentar. Udah muncul? Belum, Pak Lutfi. Mungkin biasanya suka delay. Dilanjut jawab dulu Pak, karena Oke, ini Pak ada Lutfi, settingan yang kurang. Pak Lutfi tidak apa-apa kalau tidak tertayangkan. Ini kan sudah ada di YouTube ya, gitu ya. Jadi Ya. nanti linknya aja di copy, terus di share di sini, apa namanya, di chat, gitu ya, linknya. Jadi nanti ayah bunda bisa menonton testimoni anak luar biasa ini di YouTube, gitu. Oke, Pak Lutfi. Bisa kayaknya Pak, bentar. Kita coba tampilkan sekali lagi. Baik. Sudah muncul Pak? Sudah muncul, tapi belum play. Suaranya ada Pak? Enggak, dan ini terkendala juga videonya. Bentar. Pak Lutfi mungkin sebaiknya di stop aja ya.
karena Cukup aja ini ya. terkait dengan jaringan nih kayaknya, gitu. Nanti di-share aja itunya, link YouTube-nya supaya ayah bunda bisa menonton di sana. Iya, Pak. Mohon maaf sekali ya Bunda, ternyata videonya tidak bisa di-share. Mungkin karena beberapa kendala juga. Dari tadi tidak bisa share. Kalau saya, halo. Iya, Pak Lutfi. Untuk ayah bunda sekalian, untuk pertanyaannya, mungkin ada lagi. Kalau saya pada pertanyaan di chat satu, apakah channel ini bagaimana nanti perawatannya setelah treatment, mungkin seperti itu maksudnya. Baik. Ayah bunda sekalian, ini kalau melihat di chat memang pertanyaannya begitu banyak ya. Alhamdulillah, saya tidak tahu apakah nanti bisa terjawab semua. Waktunya sampai jam berapa nanti Pak Lutfi yang mengatur tentunya. Kalau ternyata, ini mohon maaf sebelumnya, kalau ternyata waktunya tidak cukup dan tidak terjawab semuanya, nanti ayah bunda bisa mengajukan pertanyaan itu dengan menghubungi nomor Bu Eti yang tadi itu ya, gitu ya, insya Allah. Nah sekarang saya akan menjawab dulu pertanyaannya. Mohon maaf diulang Pak Lutfi. Permanen ya, permanen atau tidak, gitu ya. Oke, baik ayah bunda, ini pertanyaan yang sangat baik dan begitu banyak orang tua juga dari sekolah-sekolah lain bertanya tentang hal ini. Nah, analoginya sama ayah bunda seperti kalau misalkan seorang pasien itu dirawat di ICU, begitu ya. Nah, tentu sebelum pulang pasien tersebut akan dites darah lagi kan, dan dokter akan memastikan ini semuanya sudah sehat gitu kan dan diizinkan pulang. Nah, pertanyaannya apakah setelah pulang itu ini bisa kambuh lagi atau tidak begitu ya kurang lebih. Nah, jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Nah, kalau pasien setelah pulang dari ICU ini mengikuti nasihat dokter, begitu ya. Nasihat dokter biasanya makanannya ini ya Bu, ini ya Pak, jangan makan ini, makan itu, kurang lebih begitu. Atau aktivitasnya jangan terlalu capek ya Bu, ya Pak, gitu kan. Olahraganya ini saja, bukan ini. Seperti itulah kira-kira, gitu ya. Vitaminnya dan lain sebagainya. Nah kalau pasien ini nurut, begitu ya, ke dokternya, insya Allah pasien tersebut akan terus sehat, seperti itu. Tapi kalau ternyata setelah pulang ini dari rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit ini pasiennya ternyata bandel, makannya semua makanan apa saja, olahraganya, kegiatannya, vitaminnya tidak diminum, olahraganya berlebihan atau kurang dan sebagainya, maka itu akan terjadi potensi penyakitnya kambuh lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ditarik dengan program ini, maka sebetulnya simple kalau program ini, gitu ya. Kalau sudah mengikuti program ini, katakanlah sudah 55% atau bahkan 85%, karena kalau sudah 55% itu mencapai 85% ternyata menjadi mudah, gitu dan cepat, gitu ya. Seperti yang tadi dari 2%, dari 4% ke 42%, 1 bulan, 2 bulan 82% itu jadi cepat, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah menjadi permanen ya dengan syarat gitu kan. Syaratnya satu, anaknya tetap sekolah. Ya, artinya berada di lingkungan pembelajar. Jadi dia berada di learning community. Nah, NFBSL ini jelas sebuah learning entity yang sangat baik gitu kan, dan bahkan segala hal ada di sana, baik sisi agama maupun dari sisi akademik begitu. Maka ketika anak ini sudah ikut program treatment kemudian lanjut berada di lingkungan pembelajar di learning entity atau learning community, maka insya Allah ini akan menjadi permanen. Kenapa? Karena daya analisa yang sudah menguat itu akan terus dia pakai sesuai tantangan-tantangan yang lebih tinggi sesuai kurikulum. Begitu. Itu satu. Nah, ini menjadi tidak permanen kalau anaknya satu tidak sekolah tentunya kan, gitu. Yang kedua, apa? Munculnya faktor-faktor pencuri ilmu, kalau saya boleh istilahkan.
Apa itu faktor pencuri ilmu? Pertama, faktor pencuri ilmu bisa ada di keluarga, bisa ada juga di kampus, bisa ada juga pergaulan dengan temannya. Nah, kalau di keluarga, keluarganya harmonis, tidak ada pertengkaran antara ayah bunda, anak menjadi nyaman, maka insya Allah ini menjadi kondisi yang sangat kondusif, anak bisa fokus belajar. Di sekolah, anaknya belajar, kemudian ustadz-ustadahnya memang mengayomi, insya Allah itu yang selalu terjadi di Nurul Fikri seperti itu. Terus itu akan menjadi baik buat anak menjadi semakin belajar. Nah, tapi kalau misalkan ada hal, contoh misalkan dengan temannya terjadi pembulian. Nah, ini kadang terjadi ya di sekolah termasuk boarding school. Kalau terjadi pembulian, maka efek psikisnya itu akan jauh lebih lama dibanding dengan efek fisiknya. Kalau efek fisiknya mungkin hanya 1-2 hari sembuh, tapi efek psikisnya membuat anak jadi tertekannya, itu akan berefeknya lama, ayah bunda. Nah, kondisi yang seperti ini bisa membuat anak menjadi tidak fokus lagi belajar. Dan bahkan kalau tidak fokus belajar, berarti anak tidak akan bisa memahami materi-materi baru. Bahkan lebih parah lagi, materi yang sudah lama juga menjadi hilang. Ini kejadian ayah bunda di satu kota di Depok, ya. Ada sekolah boarding school juga di sana. Anaknya sudah berhasil kami pulihkan, tapi ternyata hilang lagi seperti itu. Nah, kami juga bingung. Kemudian kami mencari, ternyata neneknya bercerita, anak ini marah karena mengetahui dia sudah SMP, tapi baru mengetahui bahwa ayahnya yang sekarang itu bukan ayah kandungnya. Wah, saya bilang ini faktor pencuri ilmu. Di mana dan ibunya juga marah ke anaknya seperti kambing hitam dari suaminya yang dulu. Gitu. Nah, ini tidak bisa, saya bilang. Program ini baru bisa berjalan selaras, berdampingan kalau faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu baik di keluarga, sekolah maupun di pergaulan itu tetap baik. Mungkin itu ya yang bisa sampaikan Pak Lutfi. Ya, makasih Pak Ustadz telah penyampaiannya. Saya coba share screen untuk testimoni ada yang ke Jerman tadi, Pak. Boleh, Pak? Oh, ini yang ke Jerman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Satrio. Ada suaranya, kelas Pak? 3 SMA. Ada, bagus. Dan saya adalah salah satu mantan pasien dari Treatment Education Center alias Treason. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengikuti Treason ini hampir mengubah gaya hidup saya setelah mengikuti Treason ini. Mulai dari cara berpikir, cara menyikapi sesuatu, dan lain-lain. Karena saya pas kelas 2 SMA atau kelas 11 itu saya benar-benar dari kelas 3 SD lah sampai dari kelas 4 SD sampai kelas 11 itu nggak bisa mengikuti kurikulum itu. Ya udah, istilahnya saya selama 7 tahun itu jadi maafnya jadi murid yang paling bodoh lah ya di kelas tuh. Benar-benar paling bawah, terus itu konsisten tuh paling bawahnya, nggak pernah di atas itu. Dan ya pas saya kelas 12 karena kebingungan mau kuliah di mana, bingung, saya mau masuk sini nggak mau, takut semua gitu ya. Ditemuilah Treason ini dan di tes daya analisa saya yaitu hasilnya 16%, sedangkan KKML aja 55% gitu. Dan ya, Masya Allah, hanya mengikuti 3 bulan ini bisa menggantikan 7 tahun saya dari kelas 3 dari kelas 3 SD sampai kelas 2 SMA ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan setelah mengikuti Treason ini saya menjadi jauh lebih confidence, jauh lebih percaya diri, dan udah muncul rasa keinginan mau kuliah itu atau mau ngelanjutin sekolah lah kasarnya. Dulu tuh soalnya sebelum ikut Treason tuh nggak mau kuliah, malah mau langsung kerja aja lah, pusing gitu. Seperti itu. Ya, itu saja paling dari saya. Sekali lagi alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Treason udah menolong saya ke jalan yang benar. Ya, saya nganggap Treason ini buat saya pribadi yaitu jalan dari Allah sih buat saya. Dan ini benar based on true story, kisah nyata, nggak ngadi-ngadi lah ya, benar-benar dari hati saya 100%, nggak ada yang disuruh-suruh atau paksaan gitu.
Tahu istilahnya mah testimoni marketing lah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Om Lutfi? Ya, nama saya Satu. Ya. Itu ayah bunda salah satu anak yang kami bimbing yang selalu ranking terakhir dan tidak mau inginnya berhenti sekolah selamanya. Kemudian kami bimbing selama 3 bulan. Alhamdulillah sekarang diterima di sebuah universitas negeri di Jerman, ya di Kaiserslautern nama kotanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa ternyata kalau kita mau, ya ketika ada kemauan pasti ada jalan. When there is a will, there is a way. Manjada wajada. Seperti itu. Dan itu selaras dengan ayat Al-Quran Ar-Ra'd ayat 11 yang tadi saya sebutkan 2 kali. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya. Artinya ini untuk memaksimalkan ikhtiar, dan ayat ini bercerita bukan hanya tentang konsep rezeki, tapi bisa berlaku universal termasuk dalam konsep belajar. Seperti itu. Pak Lutfi, masih ada waktunya atau sudah habis? Sudah cukup Pak, karena waktu sudah mau tutup. Baik, kalau begitu terima kasih. Ayah Bunda yang pertanyaannya mohon maaf belum terjawab, itu insya Allah akan kami catat pertanyaannya, dan Ayah Bunda bisa menghubungi nomor yang tadi di share ya di di 0812 8758 6322. Saya ulangi ya, 0812 8758 6322. Ibu Eti Haryati. Silakan Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Osep atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali, sangat jelas sekali apa yang dipaparkan Pak Osep. Untuk ayah bunda di rumah sekalian, barangkali nanti ada pertanyaan boleh tadi disampaikan lewat SMS atau lewat call center kita di 021 0812 8758 6322. Saya ulangi lagi. 0812 8758 6322. Jadi untuk ayah bunda sekalian, untuk yang mau sesi tanya jawab di luar acara ini boleh kontak ke kontak person tadi. Nah, alhamdulillah kita sudah di ujung pengacara pada siang hari ini. Marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai penutup untuk acara webinar hari ini, saya mengutip kata-kata Pak Osep tadi, manjada wajada, siapa yang ingin bersungguh-sungguh maka dia akan bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lutfi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Pak Osep. Bapak Ibu, mohon bisa diaktifkan kameranya untuk dokumentasi terlebih dahulu. Saya lupa. Silakan. Boleh, Bapak Ibu? Yang di-on-kan dulu Ibu, boleh? Bapak Ibu semuanya di-on-kan kameranya untuk dokumentasi. Siap, 1, 2, 3. Kali lagi, semuanya di-on-kan. Pasang muka senyumnya, siap, 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi Ibu, belum aktif semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih ya Bunda semuanya. Selamat